Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas mengenai membuat kebutuhan untuk memulai suatu bisnis. Baik, kita mulai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di slide pertama. Nah, ketika kita sedang memulai bisnis atau mau mulai bisnis, biasanya kita sangat antusias. Ya, antusias dalam bisnis itu sangat penting ya. Tetapi kita jangan mengasumsikan bahwa semua orang ikut antusias terhadap bisnis yang kita bisnis yang kita bangun gitu ya. Tidak semua orang ikut antusias. Nah, kita harus objektif dan harus terus melakukan riset untuk mengetahui permintaan dari produk dan layanan yang kita akan jual. Nah, di sini dikatakan bahwa 42% bisnis itu gagal karena tidak adanya permintaan dari layanan dan produk yang akan kita jual. Sehingga walaupun kita memang antusias, tetapi kita harus realistis juga di sini ya. Nah, bagaimana supaya tahu bahwa layanan atau produk kita atau ide kita itu diterima, yaitu dengan cara memahami permintaan pasar dulu. Kita pahami gitu ya, kemudian ketika kita pahami nilai permintaannya, kemudian baru kita kembangkan idenya. Pahami dulu permintaan pasar, apakah ada, apakah relevan gitu ya, kemudian nilai gitu, apakah memang masih bisa dilanjutkan, kemudian kalau masih bisa dilanjutkan, silakan kembangkan idenya. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide yang kedua gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan ide tadi gitu setelah kita melakukan penilaian tadi, yaitu kita harus memperjelas ide kita ya. Bagaimana cara memperjelas ide kita itu dengan cara menilai kelayakan produk atau layanan yang akan kita jual ya. Berapa banyak sih permintaan terhadap layanan sama produk itu gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita tahu nih caranya bahwa layanan dan produk kita itu banyak permintaannya gitu ya. Yang pertama harus kita tanyakan ke diri kita sendiri, itu siapa nih pelanggan kita gitu, segmentasi pasar kita ada atau enggak. Kemudian bagaimana nih sifat pelanggan kita, apakah lokal gitu ya, atau nasional atau global gitu banyak. Kemudian tanyakan juga apakah jumlahnya cukup gitu ya, dan bisakah kita menghubungi pelanggan kita gitu, caranya seperti apa, promosinya seperti apa. Kemudian yang harus kita klarifikasi lagi terhadap ide kita, yaitu apa yang dicari pelanggan. Nah, itu juga harus mulai kita pikirkan, sudah dipikirkan malah ya, apakah mereka akan membeli produk kita gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita tawarkan dari produk dan layanan tersebut, terutama value-nya. Kemudian kita juga harus pelajari pesaing kita seperti apa gitu ya. Apa yang mereka tawarkan dan apa yang mereka lakukan untuk biayanya gitu. Apakah mereka itu merupakan ancaman terhadap bisnis kita. Nah, itu juga harus kita pelajari atau mendiklarifikasi dengan ide kita. Kemudian bagaimana calon pesaingnya. Apakah mereka terampil, diem aja, atau malah pesaing kita nggak bisa menyaingi kita. Nah, itu juga harus kita klarifikasi. Nah, setelah kita melakukan bertanya pada diri kita, kemudian kita mempunyai jawabannya, lakukan riset gitu ya. Dengan cara apa? Lihat online pelanggan kita bisa. Kemudian bisa kita dengan membaca ulasan atau testimoni pelanggan. Bisa juga dengan mencari data statistik gitu ya. Kalau memang kita belum running bisnisnya, kita bisa cari profil pelanggan melalui data statistik. Kemudian dari penelitian juga bisa. Kemudian dari jurnal-jurnal industri juga bisa. Atau sebagian besar adalah tersedia dengan sedikit atau tanpa biaya. Pokoknya kita harus bisa mencari informasi mengenai pelanggan kita dan pesaing kita. Nah, jika sudah seperti itu, data terkumpul, tentunya kita harus menyempurnakan ide kita. Luangkan waktu untuk menyempurnakan ide kita berdasarkan apa yang kita sudah pelajari. Pertimbangkan kembali, pikirkan kembali produk dan layanan kita. Apakah pasarnya besar, kecil, sudah terlayani dengan baik atau tidak ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ide kita juga harus mulai
dipikirkan tuh tingkat demand-nya atau tingkat permintaannya gitu ya. Oh di sini sebelumnya untuk diuji lagi tadi idenya berdasarkan data-data yang kita punya, kita juga bisa menyempurnakan ide kita dengan cara mendekati orang-orang ya yang berbicara dengan orang-orang yang industrinya sama dengan kita, tapi lebih sukses gitu ya. Bisa dengan mengunjungi pameran dagangnya gitu ya. Biasanya kalau di luar sana suka ada expo-expo gitu, nah itu kita bisa datang. Kemudian kita bisa bergabung di forum internet gitu ya, bisa membuat kuesioner online sederhana, bisa melakukan survei menggunakan alat seperti Google Form gitu, dan coba jejak pendapat lewat Twitter juga bisa atau lewat X, sekarang bukan Twitter lagi ya. Kemudian carilah pendapat teman dan keluarga. Nah, jika kita sudah mendapatkan semuanya gitu ya, sudah minta saran terhadap beberapa orang gitu, kita bisa menyempurnakan ide kita kembali bagaimana produk dan jasa kita gitu ya. Bagaimana produk dan jasa kita memenuhi tuntutan bagi para pelanggan. Baik, kemudian setelah itu uji lagi ide kita gitu ya, setelah melakukan penyesuaian terhadap ide kita, kemudian diuji lagi gitu ya. Jika memungkinkan, ujilah produk Anda atau layanan aktif pelanggan atau klien potensial secara gratis. Biasanya kita memberikan contoh-contoh produk atau memberikan contoh layanan gitu ya dengan gratis, misalnya dengan menawarkan layanan pelatihan atau menawarkan sesi singkat untuk mengukur tanggapan mereka. Nah, kemudian gimana lagi nih? Sempurnakan lagi idenya. Dapat lagi informasi-informasi mengenai kekurangan atau keinginan pelanggan terhadap ide kita gitu ya. Sempurnakan lagi, ada nggak pangsa pasarnya, bisa diterima nggak. Kemudian cek sumber dayanya, kita punya nggak sumber dayanya untuk mengimplementasi ide kita menjadi produk dan layanan yang bisa dijual ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketahui tingkat permintaan. Kembali lagi, cek lagi ada nggak permintaan terhadap produk dan layanan kita. Kemudian untuk menentukan apakah itu cukup untuk mendukung bisnis kita, pikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, harus dijawab lagi nih sama Anda pertanyaannya. Apakah Anda merasa cukup pelanggannya atau pelanggannya merasa cukup? Apakah bisa mengembangkan bisnis pelanggan yang stabil? Kemudian berapa pelanggan yang bersedia membayar produk dan layanan kita? Berapa banyak yang bisa Anda kenakan biaya untuk mendapatkan keuntungannya? Kemudian apakah Anda akan memiliki banyak pesaing? Kemudian jika banyak pesaing, apa yang akan dilakukan? Kemudian lakukan untuk menjaga pelanggan Anda tetap setia, tetap loyal terhadap kita, itu apa yang akan dilakukan. Kemudian apa pendapat pesaing kita. Nah, kita juga harus cari tahu nih pesaing itu menilai ide kita itu seperti apa atau produk dan layanan kita seperti apa. Kemudian bagaimana nih kinerjanya, kemudian apa yang Anda pelajari dari mereka. Nah, ini bagaimana kita mengklarifikasi ide menjadi satu layanan atau produk yang bisa dijual. Jadi lebih banyak sering merefine your ide, refine lagi, tes lagi, refine lagi, tes lagi. Memang harus seperti itu gitu ya, supaya nanti produk dan layanannya mempunyai pangsa pasar di luar. Kemudian setelah punya pangsa pasar, pelanggannya loyal terhadap produk dan layanan yang kita jual. Baik. Kemudian yang harus kita pikirkan lagi ketika kita memulai suatu bisnis, yaitu adalah bagaimana base bisnis kita, di mana tempat bisnis kita. Nah, di sini kita bisa memilih ada working from home atau pertama dari rumah gitu ya, karena kenapa 66% dari bisnis itu dari companies bisnis itu biasanya mulai dari bedroom katanya. Mulai dari tempat tidur, mulai dari garasi gitu ya, atau di other part of the home. Jadi 66% itu mereka dari rumah gitu ya. Nah, tapi ketika kita memilih bisnis kita di dalam rumah, tentu ada pro and cons-nya. Pro-nya biasanya menghemat waktu gitu ya. Kemudian nggak ada stres, terus nggak ada biaya untuk pergi-pergian gitu karena kerjanya di rumah. Kemudian jam kerjanya juga fleksibel. Ya, kemudian biayanya rendah. Kenapa? Karena kita tidak perlu biaya transportasi untuk pindah pergi ke tempat bisnis kita. Ya, kemudian gaji dan minuman bisa disiapkan katanya di rumah. Nah, itu pro-nya. Cons-nya adalah sebentar. Ini cons-nya biasanya
biasanya switching off. Jadi kalau di rumah kita kerjanya nggak tahu waktu biasanya gitu ya. Karena merasa di rumah ya sudahlah sambil bekerja gitu. Jadi switching time-nya agak difficult gitu ya, agak susah. Kemudian bekerja secara terpisah itu bisa membuat kita stres dan kesepian, sehingga anggota rumah tangga yang lain mungkin terganggu gitu. Kemudian alamat rumah biasanya terkesan kurang profesional di dalam satu bisnis. Kalau kita misalnya mencantumkan alamat rumah kita di bisnis kita itu kesannya memang industri rumahan nih, kurang profesional, walaupun mungkin sudah terbiasa gitu ya. Nah kalau kita misalnya pakai shared space, tempat maksudnya kita nyewa tempat tapi bareng-bareng gitu, Pro-nya itu sumber dayanya bersama sehingga disewakan secara fleksibel dan bisa terjangkau gitu ya harganya. Kemudian bekerja bersama para pebisnis lainnya memberikan kesempatan untuk menambah jaringan. Kemudian beberapa ruang kerja bersama menyediakan area breakout atau dapur umum yang bisa memberikan satu-satunya pemilik yang berharga atau misalnya punya rasa kebersamaan. Nah itu kalau kita pakai shared space. Kontraknya misalnya kita perlu membutuhkan waktu perjalanan ke kantor gitu, membutuhkan biaya juga gitu ya untuk perjalanan sehingga menyebabkan stres biasanya di perjalanan. Kemudian kurangnya privasi karena tadi kantornya terbuka dan bareng-bareng gitu. Kemudian bekerja dalam jarak dekat, kedekatan dengan orang lain bisa membuktikan gangguan, ya jadi pengganggu gitu ya. Kemudian biaya lebih tinggi dari bekerja di rumah karena harus menyewa dan punya biaya transportasi. Oke, kita private workplace. Nah kalau private workplace, pro-nya ruang kantor pribadi, kemudian bisa dilengkapi dengan perabotan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga memiliki privasi dan dapat mengontrol pekerjaan ya, dari sedikit gangguannya. Kemudian alamat kantor bisa menawarkan lebih profesional, jadi kredibilitas usaha kita lebih bagus gitu ya jika kita bertemu dengan klien. Kontranya karena kita harus sewa, tentu ada biaya overhead yang harus dikeluarkan. Kemudian perjalanannya mungkin menambah stres dan biaya Anda juga karena biaya transportasi tadi harus dikeluarkan. Kemudian jaringan tidak seperti semudah ketika kita beroperasi di tempat terbuka atau berbasis komunitas atau ruang kerja bersama. Nah, sekarang juga sedang muncul nih banyak sekali gitu ya tempat bisnis kita di mana itu ruang kerja virtual di sini. Nah, kalau ruang kerja virtual biasanya biaya tempat usahanya bisa menjadi salah satu biaya yang terbesar gitu. Biaya overhead untuk bisnis kecil dan perusahaan rintisan mungkin menemukannya tidak usah menyewa ruang kantor yang tidak terjangkau gitu ya. Kemudian salah satu solusi yang mungkin adalah kantor virtual karena dapat memberikan layanan yang menawarkan bagi bisnis-bisnis startup gitu ya. Banyak manfaat dari kantor fisik untuk sebagian kecil gitu, terutama dari biaya. Kemudian pengusaha dapat bekerja dari rumah tetapi menggunakan layanan penjawab telepon untuk mengatur panggilan serta layanan penerimaan dan pilihan untuk pesan ruang pertemuan nyata bila diperlukan. Nah, kantor virtual juga dapat menawarkan alamat bisnis dan penanganan surat layanan untuk memberikan prestise yang lebih besar pada perusahaan rumahan. Itu virtual workspace gitu ya. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mulai menilai ya apa yang kita butuhkan untuk tempat. Kemudian kita mulai mencari dan mulai memikirkan apakah ini sesuai dengan bisnis kita. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa dengan bertanya gitu ya, bertanya terhadap diri kita, bisnis kita itu apakah perlu enggak sih tempat yang memang ada gitu, tempat fisikalnya gitu ya, apa cukup online saja gitu. Kemudian juga bagaimana customer atau klien, jenis customer dan klien kita, jika memang customer klien kita itu datang ke tempat bisnis kita, berarti kita harus menyediakan kebutuhan mereka, contoh tempat parkir gitu ya, kemudian ruang tunggu atau misalnya toilet gitu ya. Kemudian juga bagaimana tempat kita, maksudnya apakah bisa dengan menyewa gitu ya tempat kita atau misalnya langsung beli gitu ya. Kemudian juga apakah tempat bisnis kita itu sesuai dengan tempat bisnis, misal contohnya gini,
ruang mengakomodasi karyawan, pelanggan atau klien, pertimbangkan nuansa lingkungan sekitar, kemudian pertimbangkan juga tata letak internalnya, desainnya sesuai dengan kebutuhan bisnis kita atau tidak ya. Kemudian bagaimana servisnya, misalnya bisa nggak kita kalau misalnya kita bisnisnya di bidang servis atau layanan, bisa nggak melalui booking atau tidak gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita tanyakan untuk membuat atau melihat tempat bisnis kita gitu ya. Nah itu yang harus dijawab supaya kita tidak salah melangkah, apakah kita perlu memang punya tempat bisnis yang fisiknya atau cukup online saja. Itu yang harus ditanyakan. Kemudian yang harus dipersiapkan kembali di dalam membangun suatu bisnis selain tadi tempat gitu, yaitu produk dan suppliers gitu ya, mencari produk dan supplies gitu ya. Mengimpor mungkin menawarkan pilihan terluas pemasok dan produk, tetapi masalah kecepatan dan keandalan pasokan biasanya menjadi salah satu kekurangan gitu ya kalau kita mengimpor bahan baku kita gitu. Nah, kalau kita memang melakukan importir terhadap bahan baku, biasanya kita harus memeriksa lisensi khusus yang diperlukan. Contoh beberapa negara melarang ekspor atau impor barang antik tanpa lisensi. Kemudian nilai berapa banyak pajak yang harus kita keluarkan jika kita memang harus mengimpor gitu ya. Kemudian juga tanggal pengirimannya, kemudian diskusi potensi masalah terlebih dahulu gitu jika memang barang tidak tepat waktu datangnya. Cari tahu berapa lama, kemudian selidiki standar etikanya. Ada beberapa pabrik yang memang bahan bakunya itu harus sesuai dengan lingkungan gitu ya. Juga Anda juga harus tahu setiap langkah di supply chain-nya. Nah, selain kita mengimpor untuk produk dan supplies kita juga bisa menggunakan bahan baku yang bisa reuse or repurpose gitu, digunakan kembali. Barang yang digunakan kembali atau vintage memiliki manfaat lingkungan dan mungkin lebih murah, tetapi mempertahankan kualitas dan konsisten serta kuantitasnya dan keamanan mungkin menjadi masalah gitu ya. Kemudian bisa juga memilih dari pemasok lokal kecil. Membeli dari produsen terdekat bisa mendukung komunitas lokal dan mengurangi kilometer pengiriman. Tapi produsen lokal itu biasanya terbatas terhadap suplainya, nggak bisa banyak-banyak dan biasanya lebih mahal harganya. Kita juga bisa membeli bahan baku gitu ya, atau dari layanan kita itu melalui pemasok nasional utama. Nah, barang yang perlu Anda pesan secara teratur dan dalam jumlah besar, ini bisa kita pakai pemasok nasional. Meskipun lebih murah, tetapi pesaing juga biasanya membeli stok yang sama gitu, sehingga kadang-kadang ya harus rebutan sama pesaing ya. Kemudian bisa juga barang-barang stok itu berasal dari secara internasional gitu ya. Barang yang diproduksi di luar negeri mungkin lebih murah, tapi Anda harus memperhitungkan waktu yang lebih lama ketika melakukan dalam pengiriman barang tersebut gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mempertimbangkan produk dan supplies terhadap barang kita. Nah, selain tadi supplier, terus tempat yang harus kita pikirkan, kita juga harus memikirkan outsourcing task atau pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan orang lain gitu ya. Kadang kita sebagai pembisnis mungkin memang perlu gitu mendelegasikan tugas-tugas ke orang lain dengan melakukan outsourcing gitu ya. Menemukan profesional untuk membantu tugas operasional memang membutuhkan biaya gitu ya. Tetapi itu dapat menghemat waktu kita sehingga kita mempunyai peluang untuk memikirkan strategi-strategi perusahaan. Ya, yang bisa kita lakukan yang bisa kita outsourcingkan atau kita bisa delegasikan tugasnya, misalnya contoh marketing gitu ya. Kemudian juga di sini contohnya adalah pemasar spesialis keahlian bentuk pemasaran tertentu ya, sama seperti marketing kali ya. Bisa atau misalnya kalau misalnya kita membuat promosinya melalui konten, bisa dengan menyewa konten kreator gitu, mengelola media sosial, menjalankan pemasaran email. Kemudian juga yang bisa kita outsourcingkan adalah ketika kita membangun satu situs web untuk bisnis kita. Nah, itu juga kita bisa outsourcingkan. Kemudian yang bisa di outsourcingkan lainnya adalah bagian IT, itu juga bisa.
kemudian dalam mengembangkan aplikasi, kemudian layanan pelanggan, accounting kita bisa outsourcingkan juga, bagian logistik juga bisa gitu ya, pergudangan, mulai inventaris, kemudian bagian HR, hukum dan SDM itu juga kita bisa outsourcingkan gitu ya dengan perusahaan outsourcing atau mendelegasikan tugasnya kepada orang-orang yang memang ahli. Kemudian bagian manufaktur, bagian penggajian itu masuk ke HR juga. Kemudian perekrutan karyawan juga bisa masuk ke HR. Jadi ada beberapa outsourcing task yang bisa kita gunakan dalam mengelola bisnis. Jadi jangan semuanya kita kerjakan. Kalau kita semuanya kerjakan memang agak sulit, tetapi kita bisa mendelegasikan tugas-tugas tadi kepada orang lain, kepada profesional lain, tetapi dalam pengawasan ketat kita gitu. Nah, itu mungkin mata kuliah kewirausahaan hari ini. Jadi kesimpulannya apa saja yang harus kita persiapkan dalam memulai satu bisnis, yaitu pertama adalah melihat dulu ada nggak permintaan pasarnya, ada nggak pasarnya, bagaimana demand-nya, seperti apa customer-nya, kemudian di mana kita base bisnis kita tuh ada di mana, mau dari rumah, mau share space, atau mau private workplace, atau mau virtual workplace gitu ya. Kemudian lokasi untuk startup bisnis kita gitu ya, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Apakah kita perlu punya kantor fisik atau cukup virtual saja. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah bagaimana kita memenuhi bahan baku atau sourcing products dan supplies kita. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita memulai suatu bisnis, tugas-tugas yang kita bisa delegasikan atau kita bisa outsourcingkan. Nah, supaya kita tidak bergulat pada internal perusahaan aja, kerjaan yang itu aja, tetapi kita juga sebagai owner kita harus memikirkan strategi-strategi ke depannya, sehingga kita bisa mengoutsourcingkan beberapa tugas seperti marketing, HR gitu ya, kemudian legal, accounting. Nah, itu kita bisa melakukan outsourcing supaya pemikiran kita bisa terbantu gitu. Nah, itu yang harus kita siapkan ketika kita memulai suatu bisnis. Seperti biasa untuk presensinya boleh Bapak Ibu foto dengan latar belakang mata kuliah saya, kemudian nanti dikumpulkan oleh Google Drive, dan link Google Drive-nya akan saya bagikan nanti melalui WhatsApp. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.